Halo semuanya, malam ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang mungkin sudah terlalu akrab bagi banyak dari kita. Rasa nyeri di sendi yang begitu membuat bangun pagi terasa seperti bangkit dari medan perang. Saya tahu, kedengarannya dramatis. Tapi percayalah, jika Anda pernah mencoba melangkah dari tempat tidur hanya untuk terduduk lagi karena lutut menjerit. Tidak, terima kasih. Maka Anda paham maksud saya. Ada kalanya, tubuh terasa seperti lawan yang keras kepala, dan setiap gerakan sekecil pun adalah negosiasi panjang. Dan di titik tertentu, ketika rasa sakit menjadi teman tidur dan sarapan pagi Anda, rasa ragu pun muncul. Apakah saya bisa bertahan hidup dengan cara ini? Ya, saya berani bilang begitu. Anda mungkin tidak akan bertahan hidup jika terus mengabaikan hal ini. Sebelum melanjutkan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana tapi serius. Jadi, sebelum Anda merasa nyaman, luangkan waktu untuk menyukai video ini dan berlangganan. Tapi hanya jika Anda benar-benar menyukai apa yang saya lakukan di sini. Saya tahu, Anda mungkin sedang bersandar di kursi. Ada yang sambil ngemil. Ada yang terbaring dengan selimut setengah menutup wajah. Nah, coba tuliskan di komentar sekarang Anda berada di kota mana dan jam berapa. Seru kan? Membayangkan kita terhubung lintas waktu dan tempat. Hanya karena rasa penasaran sama-sama terhadap tubuh yang kadang rewel. Sekarang, matikan lampu. Mungkin nyalakan kipas untuk suara lembut. Dan mari kita mulai perjalanan kita malam ini. Saya ingat suatu pagi, lutut saya berbunyi seperti popcorn di microwave. Satu dentuman ini, lalu deret dentuman lain seakan menolak saya untuk bangkit. Suara krak-krik itu lebih konsisten daripada notifikasi WhatsApp grup keluarga. Itulah pertama kali saya merasa tubuh saya sedang bicara keras-keras. Tapi saya tak mendengarkan. Nyeri lutut membuat saya menunda semua. Mulai dari berjalan ke dapur sampai sekadar meraih sandal. Rasanya seolah tubuh saya berkonspirasi agar saya tetap diam. Seolah ingin berkata, tenang saja, mari kita jadi patung. Tapi kehidupan tidak mengenal jeda. Harus bangun, harus berjalan, harus memasak, harus bekerja. Dan disitulah penderitaan ini terasa seperti jebakan yang perlahan mempersempit lingkar dunia kita. Saya pernah membaca data bahwa di Indonesia, sekitar 8 dari 10 orang berusia di atas 65 tahun mengalami nyeri sendi signifikan. Dan setengah dari mereka tak punya pilihan lain selain hidup berdampingan dengan obat pereda nyeri atau suntikan berulang. Sebuah kenyataan yang membuat saya merinding. Jika mereka saja belum menemukan solusi yang lestari, bagaimana dengan saya, dengan kita? Saya masih ingat seorang nenek berusia 80 tahun yang datang dengan wajah penuh putus asa. 5 tahun bergantung pada terapi dari kecil hingga besar. Bahkan sudah menimbang opsi operasi lutut. Namun ia menghela napas lelah. Saya sudah ditusuk jarum berkali-kali, tapi rasa sakit saya masih sama. Saat itu saya hampir ikut tertunduk. Bagaimana tidak? Semua cara konvensional dicoba, hasilnya nihil. Tetapi satu sore setelah kami mencoba peregangan sederhana pada sendi panggulnya, ia memegangi lutut lalu berbisik, "Dok, sakitnya berkurang, separuhnya hilang." Ia menangis, bukan air mata lemah, melainkan air mata lega, sebuah kemenangan kecil setelah 5 tahun merasa terjebak. Peristiwa itu mengubah cara pandang saya. Sebagai seseorang yang pernah terlalu percaya pada obat dan pisau bedah, saya justru menemukan bahwa tubuh punya logika lebih dalam. Ia bukan sekadar kumpulan bagian-bagian terpisah. Tubuh ini sistem yang rumit, jejaring yang saling menopang. Jika satu bagian melemah, bagian lain menutupi. Jika panggul menjadi kaku, lutut harus menanggung bebannya. Jika bahu tertarik ke depan, punggung bawah ikut menjerit. Nyeri sendi bukanlah sebuah potret tunggal, melainkan mosaik dari kebiasaan, postur, dan keras kepala kita sendiri. Saya terkadang heran,
Mengapa kita selalu percaya bahwa hanya bagian yang sakitlah yang harus diperbaiki? Lutut sakit, fokus pada lutut. Pinggang nyeri, fokus pada pinggang. Padahal, tubuh lebih mirip mesin yang rumit, layaknya mobil dengan ban depan miring. Anda bisa saja mengganti ban baru setiap minggu. Tapi jika arah roda tetap salah, ban tetap akan aus, cepat atau lambat. Dan inilah ironi modern. Banyak klinik memperlakukan rasa sakit kita sebagai ban bocor, bukan sebagai setir yang melenceng. Saya pribadi pernah menjadi korban pola pikir itu. Saat pertama kali nyeri lutut menguasai saya mencari krim gosok, bantalan panas, obat pereda. Sehari lega, esoknya kembali. Saya pun mulai mencurigai tubuh saya sendiri. Kadang saya menertawai kenangan itu. Bayangkan, saya menyalahkan lutut kanan saya, seolah ia tetangga yang tidak membayar iuran kebersihan. Parahnya, saya marah ke lutut sendiri. Sampai saya sadar, akar masalahnya bukan di lutut, melainkan panggul yang makin kaku. Hal ini membawa saya pada momen refleksi. Tubuh kita mencatat lifestyle kita dengan tekun. Jam duduk panjang, malas berjalan, atau terus membungkuk di depan layar. Semua kebiasaan itulah yang mengukir sebab-sebab sakit. Dan ketika usia menambah catatan dengan otot dan ligamen yang sedikit demi sedikit mengekang, kita mengira ini adalah takdir penuaan. Padahal, takdir hanya setengah. Selebihnya adalah kebiasaan harian yang bisa kita ubah. Saya teringat kebijaksanaan seorang sesepuh, seorang lelaki tua di kampung halaman saya yang selalu jalan pagi dengan tongkat bambu. Ia sering berkata, "Jangan biarkan otot tidur, karena bangunnya selalu marah." Kalimat sederhana itu, dan saya masih mendengar desahannya di telinga, benar sekali. Jika kita duduk berjam-jam tanpa gerak, lalu tiba-tiba bangkit, tubuh memang bangun dengan murka, menyalakan alarm berupa nyeri. Rasanya klise, tapi tubuh memang punya ingatan yang lebih panjang dari keinginan kita. Dan di sisi lain, ada fakta aneh yang mungkin belum banyak didengar. Postur tubuh kita yang membungkuk ke depan seiring usia tidak hanya akibat otot lemah, tapi juga karena penuaan alami cakram tulang belakang yang kehilangan kadar air. Ya, tubuh kita pada dasarnya perlahan mencair dari dalam. Bayangkan seperti agar-agar di meja yang makin lama makin kempis. Mengetahui ini membuat saya awalnya merasa ngeri, tapi kemudian juga tertawa getir. Jadi jika suatu saat Anda merasa lebih rendah setengah sentimeter dibanding 10 tahun lalu, percayalah, itu bukan semata ilusi cermin. Namun saya ingin sisakan satu pikiran untuk malam ini. Jangan biarkan data, rasa sakit, atau dokter sekalipun menentukan batas yang mutlak. Karena saya melihat kebenaran lain. Ada nenek 90 tahun yang masih bisa berjalan tanpa tongkat. Justru karena ia setiap pagi melakukan peregangan panggulnya selama 3 menit. Ada lelaki sepuh yang merasa lebih muda karena sekadar duduk tegak sambil memutar bahunya setiap sore. Tubuh bisa dilatih kembali, seperti halaman tua yang masih bisa dirapikan dengan sabar. Sore ini, setelah menuliskan lagi kisah-kisah itu, saya merasa campuran getir sekaligus hangat. Getir karena kita terlalu lama dibodohi oleh kebiasaan instan, minum obat, suntik, lalu berharap sembuh. Hangat karena saya tahu, siapapun yang mendengar ini mungkin bisa mulai dengan hal sekecil 3 menit peregangan. Dan jika Anda ingin sedikit humor sebagai penutup bagian ini, saya beri. Jangan pernah percaya lutut ketika ia berbunyi klik. Anda bukan robot yang butuh oli. Tubuh hanya sedang bilang, "Hei, aku kaku di sini. Tolong gerakkan aku pelan." Tubuh kita ini kadang terkesan misterius. Tapi sebenarnya ia mirip tetangga kos yang kepo. Kalau satu ruangan ribut, yang lain ikut heboh. Dulu saya kira lutut saya berdiri sendiri, seperti entitas terpisah yang hanya berurusan dengan dirinya sendiri. Nyatanya,
Lutut hanyalah salah satu pemain dalam orkestra besar yang bernama tubuh. Saat panggul mengeras, lutut langsung menanggung beban tambahan. Saat tulang belakang menyempit, leher ikut terasa berat. Itulah mengapa para ahli sering bicara tentang chain reaction pain syndrome. Kedengarannya keren seperti judul film aksi, tapi isinya sederhana. Satu sendi bermasalah, seluruh tubuh menyesuaikan, dan akhirnya semua ikut merasakan deritanya. Saya masih ingat awal mula saya memahami konsep ini. Bukan di ruang kuliah, melainkan di ruang praktik. Ada seorang bapak berusia 70 tahunan datang dengan wajah penuh lesu. Katanya, "Dok, sudah berkali-kali operasi kecil di lutut. Kenapa nyerinya malah tambah sering?" Saya mendengarkan, mengangguk, sambil dalam hati bergumam, "Oh tidak, lagi-lagi jebakan klasik. Memperbaiki ban tapi lupa keseimbangan setir." Baru setelah saya memeriksa panggulnya, ketahuanlah si biang kerok pinggulnya kaku, tidak bisa diluruskan, sehingga tubuhnya condong ke depan. Lututnya jadi bekerja lembur tanpa bayaran tambahan. Karena itu, bukan lututnya yang rusak pertama kali, tetapi panggulnya yang membangunkan seluruh orkestra kesakitan. Pernahkah Anda memperhatikan cara orang tua berjalan? Ada pola menarik, banyak yang cenderung menunduk ke depan, sedikit membengkokkan lutut, lalu menahan pinggang. Sekilas terlihat seperti gaya khas usia lanjut. Padahal itu hasil dari satu demi satu sendi yang darurat mengompensasi kelemahan sendi lain. Sedikit demi sedikit, tubuh seakan runtuh ke depan bagai domino berjatuhan. Rasanya tragis, tapi juga mengajarkan betapa integratifnya kita. Saya harus jujur, di awal karier saya pun saya melakukan hal yang sama dengan banyak dokter lain. Fokus pada lokasi nyeri, bukan pada sistem tubuh. Pasien datang mengeluh punggung, ya sudah, beri suntikan punggung. Pasien datang mengeluh lutut, fokus lutut. Tidak jarang pasien keluar puas sesaat, lalu kembali dengan keluhan yang sama, atau bahkan lebih parah. Pada akhirnya saya yang malu sendiri. Tubuh dengan sabarnya memberi kuliah gratis. "Hei, kalau aku sakit di sini, lihatlah temanku di sana juga." Suatu ketika saya duduk sendiri malam-malam, merasa gagal. Saya bertanya dalam hati, apakah saya dokter yang hanya memberi solusi tambal sulam? Tapi kemudian saya teringat percakapan dengan seorang kawan lama yang juga dokter. Ia berkata, "Coba lihat tubuh seperti jaringan internet. Satu server down, server lain sibuk mengalihkan beban. Tentu lambat, dan lama-lama semua pengguna protes." Saya tertawa waktu itu. Bayangkan, tubuh seperti jaringan wifi lelet, tapi bingkisan humor itulah yang membuat ide kompleks jadi masuk akal. Suea, memang tubuh kita adalah jaringan, bukan puzzle yang bisa dilepas pasang dengan bebas. Hingga datang hari ketika saya benar-benar menyadari hubungan ini secara langsung. Saya masih ingat, waktu itu pasien perempuan akhir 60-an datang dengan nyeri punggung bawah berat. Ia tak bisa berdiri tegak. Namun setelah memeriksa otot pinggul kirinya yang pendek dan kaku, saya minta ia coba melakukan peregangan sederhana. Ajaibnya, 5 menit kemudian ia berdiri lebih lurus. Dia terkejut. Saya sendiri terperangah. Waktu itu dalam hati saya bergumam, ini bukan sulap, tapi efek struktur tubuh yang akhirnya diberi napas. Perdebatan akademis pun sering muncul. Apakah segala nyeri memang berakar dari panggul dan bahu? Ataukah sebenarnya tulang belakang dan sendi kecil juga punya peranan besar? Jujur saja, jawabannya belum mutlak. Ada yang bilang pangkal problem selalu panggul. Ada pula yang menegaskan otot inti, core, lebih penting. Bagi saya, keduanya punya titik kebenaran. Kalau boleh jujur, terkadang saya berpikir para profesor debat ini seperti sedang memperdebatkan mana yang lebih penting, nasi atau lauk. Padahal, tanpa keduanya, makan malam jelas tidak lengkap. Dalam sajian hidup,
Tubuh selalu memberi contoh nyata. Misalnya, seorang lelaki tua yang pernah saya kenal, setelah gagal berbagai terapi lutut, akhirnya setuju mencoba rutinitas peregangan pinggul. Dari wajahnya, jelas ia awalnya skeptis. Namun setelah sebulan, ia berjalan masuk klinik dengan senyum lebar dan berkata, "Dok, rasanya saya dapat diskon usia. Lutut saya seperti berkurang 10 tahun sakitnya." Saya tertawa keras, lalu diam-diam merasa malu, karena sebelumnya saya pun meremehkan pentingnya panggul. Di titik ini, saya jadi sering merenung betapa kita, manusia modern, senang mencari obat cepat. Kita memandang tubuh seperti mesin cuci rusak, tinggal ganti spare part, selesai. Padahal, tubuh lebih mirip rumah kayu tua. Kalau salah satu tiangnya keropos, jangan langsung cat dindingnya. Bisa jadi yang perlu diperbaiki justru dasar pondasinya. Dan bila mau jujur, kita sering pula menambah masalah dengan kebiasaan sehari-hari. Duduk berjam-jam menonton, berselimut malas bergerak, lalu heran kenapa tulang belakang berteriak. Suatu hari di bus kota, saya melihat seorang nenek kecil dengan badan membungkuk. Lututnya sedikit tertekuk, punggungnya condong, dan lehernya maju. Saya langsung terpikir, itu textbook berjalan. Satu pola tubuh yang melukiskan bagaimana panggul kaku memicu semuanya. Ironi atau kebijaksanaan, entahlah. Tapi saya tahu tubuh tidak pernah bohong. Ia mencatat segala kebiasaan kita dalam postur. Kalau dipikir-pikir, tubuh kita itu sedikit jahil. Ia tidak langsung memberi rasa sakit di sumber masalah, tetapi di bagian yang menanggung akibatnya. Jadi sekalipun sakitnya di lutut, akar masalah mungkin jauh di pinggul atau bahu. Persis seperti drama rumah tangga, yang marah cuma si bungsu. Padahal yang memicu ribut adalah si sulung di balik layar. Lucu ya, tubuh ini juga tahu cara bikin drama. Malam ini saya ingin tinggalkan satu perasaan. Jangan mau ditipu oleh tubuh sendiri. Jika terasa sakit di satu titik, selalu bertanya, siapa tetangga yang harus saya cek? Karena seringkali bahaya datang bukan dari si penghuni yang berteriak, tapi dari struktur lain yang diam-diam menyumbat jalan. Inilah salah satu rahasia tubuh yang akhirnya saya nikmati. Ia memang rumit, tetapi saat kita belajar bahasanya, semua teka-teki terasa lebih logis. Ada satu momen yang akan selalu saya kenang. Ketika akhirnya saya sadar bahwa panggul, atau tepatnya sendi pinggul, adalah bos besar dalam drama nyeri tubuh kita. Sederhana saja, ketika bos besar ini ngambek, semua bawahan ikut kacau. Sendi lutut bisa memberontak, punggung bawah merengek, bahkan bahu jadi malas menjaga postur. Dan saya harus akui, mengabaikan panggul sama dengan mengabaikan kenyamanan hidup. Mari saya ceritakan 4 peregangan kunci yang saya beri nama sederhana supaya mudah diingat. Tidak perlu alat canggih atau ruangan yoga berlapis lilin. Cukup lantai, atau bahkan ujung tempat tidur pun bisa jadi arena penyelamatan sendi. Yang pertama adalah peregangan dengan kedua lutut rapat. Caranya, satukan kedua kaki Anda. Duduk tegak, lalu condongkan panggul pelan-pelan sembari memberi sedikit goyangan. Sensasinya unik, seperti membuka pintu geser yang sudah lama macet. Rasa crack kecil mungkin muncul, dan disitulah tubuh mulai mengingat lagi mobilitas yang ia lupakan. Banyak pasien mengaku setelah 3 menit, mereka merasa lutut bagian dalam lebih ringan, seperti beban diangkat. Satu nenek bercerita, rasanya kok saya bisa duduk bersila lagi, padahal sudah bertahun tidak bisa. Latihan kedua jauh lebih dramatis, setidaknya dari sisi tampilan. Satu kaki lurus ke depan, tubuh diputar ke samping, lalu panggul didorong keluar. Kuncinya, arahkan punggung kaki ke samping luar, bukan ke dalam. Begitu dilakukan, otot luar panggul terasa seperti dipijat dari dalam. Saya sering bercanda ke pasien, gerakan ini jika ditangkap kamera bisa disalahpahami sebagai tarian flamingo, bingung. Mereka tertawa, bahkan di tengah rasa pegal. Dan hey, humor ringan
ternyata bisa membuat peregangan lebih ditoleransi tubuh. Latihan ketiga agak lebih menantang. Berbaring di lantai, letakkan telapak tangan ke samping, lalu angkat panggul dengan menekan lutut ke lantai. Intinya, biarkan bokong naik, tahan 5 detik lalu turun. Ada pasien yang bilang, "Dok, rasanya bagian belakang seperti terbakar." Saya tenang menanggapi, itu tanda otot inti Anda sedang bangun dari hibernasi. Dan sebagian benar, otot yang sudah lama tidur memang akan marah dulu sebelum akhirnya bersahabat. Latihan keempat favorit saya, dan favorit banyak pasien, adalah versi santai. Duduk di tepi kasur, bokong diletakkan agak keluar, lalu satu kaki dibiarkan menjuntai ke bawah. Biarkan gravitasi jadi terapis gratis. Tidak perlu banyak usaha, hanya biarkan kaki menggantung 1 atau 3 menit. Bagi mereka yang lelah dengan instruksi rumit, inilah hadiah, peregangan yang bisa dilakukan sambil setengah mengantuk. Namun perlu hati-hati, jika ada nyeri punggung bawah yang akut, latihan ini bisa memicu perlawanan. Saya selalu bilang, dengarkan tubuh, jangan sampai ego lebih keras daripada sendi Anda. Nah, keempat peregangan itu kelihatan sederhana, tapi kombinasi dampaknya menakjubkan. Saya punya sekian banyak kisah pasien. Ada seorang kakek yang awalnya hanya bisa berjalan dari kursi ke kamar mandi dengan langkah tertatih. Ia mulai melakukan peregangan nomor 1 dan nomor 4 setiap pagi dan malam. 1 minggu kemudian, ia masuk ke klinik dengan wajah sumringah, berkata, "Dok, saya bisa berjalan keliling halaman tanpa istirahat." Sungguh, momen-momen seperti itu membuat saya kembali jatuh cinta pada profesi saya. Untuk meyakinkan diri dan pasien, saya sering masukkan pula data penelitian. Sebuah studi menunjukkan bahwa ketika mobilitas panggul meningkat 10%, nyeri lutut pasien menurun hingga 30%. Bayangkan, hanya dengan membuka sedikit ruang gerak di panggul, sendi lutut seperti mendapat libur panjang dari beban kerja. Logikanya sederhana, tubuh bekerja sebagai satu garis gaya. Ketika panggul bisa lurus, lutut tidak lagi dipaksa jadi peredam utama. Namun bukan berarti ini tanpa risiko. Ada kalanya yang bersemangat terlalu jauh. Saya pernah punya pasien yang langsung melakukan gerakan nomor 2 dengan tenaga penuh, seakan sedang lomba peregangan internasional. Hasilnya, 3 hari hanya bisa duduk di kursi malas sambil mengeluh, pahanya nyut-nyutan. Saya tersenyum getir waktu itu. Tubuh itu bukan karet baru, tapi kain tua yang butuh dicuci dengan lembut. Jangan diremas dengan kasar. Ada satu percakapan lucu juga. Seorang pasien lelaki berumur 60-an berkata setelah berlatih gerakan gantung kaki di tepi kasur, "Istri saya bilang saya kelihatan seperti ikan asin dijemur." Saya ngakak, tapi juga senang, karena jika ia bisa tertawa, berarti latihan itu tidak hanya meringankan sendi, tapi juga memperbaiki suasana hati. Ternyata pinggul tidak hanya soal anatomi, tetapi juga soal humor rumah tangga. Meski sebagian besar pasien menikmati hasil baik, ada pula yang awalnya meremehkan. Seorang ibu berkata, "Ah, masa sih cuma begini bisa menolong saya yang sudah 3 tahun nyeri lutut?" Saya minta dia coba sebulan. 3 minggu kemudian ia datang kembali sambil berkata, "Ampun, ternyata saya bisa jongkok lagi, walau belum sempurna." Itulah tantangan kita. Seringkali yang paling sederhana justru terlihat tidak meyakinkan. Padahal rahasia kesehatan jarang dibungkus dalam hal mewah. Sekadar sisipan informasi aneh, tahukah Anda bahwa sendi panggul adalah salah satu yang paling besar dan paling dalam di tubuh manusia? Letaknya yang tersembunyi membuat orang jarang memikirkan bahwa ia bisa tegang. Tapi begitu tahu rasanya ketika panggul dilepas ketegangannya, badan terasa seperti diberi upgrade perangkat lunak terbaru. Tiba-tiba berjalan lebih ringan, duduk lebih nyaman, bahkan tidur lebih nyenyak. Di balik semua peregangan itu, ada kebijaksanaan yang selalu saya ulangi kepada siapapun.
konsistensi lebih penting daripada intensitas. Satu pasien pernah bertanya, "Dok, lebih baik saya lakukan sekali saja lama atau sebentar tapi rutin?" Saya jawab, "Sendi lebih suka cinta harian kecil daripada cinta besar sekali lalu ditinggal." Dan serius, mereka mengangguk tersenyum seperti mendengar wejangan percintaan. Padahal saya hanya bicara tentang otot dan ligamen. Panggul adalah maestro, teman. Jika ia diberi ruang gerak, ia akan mengatur orkestra tubuh dengan lembut. Jika ia diabaikan, ia bisa berubah jadi konduktor marah yang menyalakan trompet kesakitan di seluruh tubuh, lutut, pinggang, hingga bahu. Maka setiap kali seseorang bertanya pada saya apa rahasia pertama untuk melawan nyeri usia, saya akan jawab lirih sambil tersenyum. Mulailah dengan panggulmu, bukan lututmu. Jika panggul adalah bos besar yang mengatur harmoni bagian bawah tubuh, maka bahu adalah manajer cukup keras kepala di bagian atas. Dan percayalah, manajer yang satu ini suka sekali membuktikan dirinya dengan cara yang kurang menyenangkan. Betul sekali, bahu yang condong ke depan, postur yang merunduk, lalu perlahan mendorong seluruh tubuh untuk ikut terperosok dalam gaya gravitasi yang nakal. Seakan bumi berkata, "Ayo kemari, peluk aku." Padahal kita hanya ingin berdiri tegak. Saya sadar betul akan hal ini ketika pertama kali melihat pola pasien lanjut usia. Hampir semuanya punya bahu yang menggulung ke depan, seolah sedang menjaga rahasia besar di dalam dada. Akan tetapi, rahasia sebenarnya adalah mereka tidak sadar bahwa bahu memaksa tulang belakang bagian atas menekuk, membuat pinggang ikut terbebani, dan akhirnya lutut pun bekerja ekstra. Dan hey, bukankah itu persis seperti birokrasi? Satu manajer menekan bawahan, lalu bawahan lain menanggung stres. Maka saya menemukan 6 gerakan bahu sederhana yang bisa mengubah drama ini. Gerakan pertama mirip sekali dengan hendak memberi salam. Rentangkan tangan lurus ke depan. Bayangkan Anda hendak berjabat tangan dengan seseorang yang tidak tampak. Rasanya aneh, tapi justru disitulah otot dada mulai belajar meregang kembali. Langkah kedua, putar lengan ke arah dalam sehingga ibu jari menghadap tubuh. Ia terasa seperti mengunci pintu rumah dengan gerakan halus. Otot di sekitar bahu depan menegang, lalu perlahan mulai pasrah. Langkah ketiga, angkat lengan lurus ke atas ke arah langit, seolah Anda mau menyalakan lampu kapal udara. Kadang pasien tertawa ketika saya berkata, "Bayangkan sedang meraih bintang." Walau kita tahu bintang selalu susah digapai, tapi justru dengan memikirkan bintang, posturnya jadi lebih lapang. Langkah keempat, buka lengan hingga ke samping, membentuk huruf T. Saya selalu merasa ini gerakan paling heroik, seperti seseorang baru saja mendarat setelah menyelamatkan dunia. Rasanya dada terbuka, paru-paru pun mendapat ruang napas lebih lega. Langkah kelima, tekuk siku ke dalam tubuh, sambil rasakan tulang belikat atau yang sering disebut sayap, menyatu di punggung. Sejujurnya, kalau dokter tidak bilang ini bagian tubuh, nama sayap terdengar seperti judul film komedi romantis lokal, Sayap-Sayap Kenangan. Tapi percayalah, saat bagian ini menyatu, energi tubuh jadi berbeda. Langkah ke-36. Eits, tidak. Bercanda. Langkah ke-6 adalah menghadapkan telapak tangan keluar sambil menggerakkan lengan agak ke belakang. Rasanya seperti memperlihatkan dada ke dunia. Lihat, saya masih tegak. Banyak pasien tertegun dengan hasil akhir gerakan ini. Tiba-tiba, postur tegak terasa mungkin. Bahkan setelah bertahun-tahun membungkuk. Ada seorang pasien, seorang ibu rumah tangga berusia hampir 70, yang selalu mengeluh nyeri punggung bawah. "Saya merasa pendek, dok. Makin hari makin mungil," katanya sambil tertawa getir. Saya ajari 6 gerakan ini, dan ia langsung menganggap saya sedang bercanda.
Namun seminggu kemudian ketika ia datang lagi, ia tertawa dengan suara riang. Ternyata suami saya bilang saya terlihat lebih tinggi. Itu komentar sederhana, tetapi wajahnya jelas lebih cerah, seperti mendapat hadiah ulang tahun, padahal cuma butuh 6 langkah. Di balik latihan ini, ada informasi aneh tapi indah. Tahukah Anda, bahu kita bisa bergerak dalam rotasi hampir 360 derajat? Tidak banyak sendi lain yang punya kebebasan seperti itu. Tetapi, ironinya, justru karena terlalu bebas, bahu seringkali terjebak dalam kebiasaan buruk, condong ke depan. Sama seperti anak muda yang terlalu bebas, lalu bingung arah hidup, bahu pun butuh panduan agar seimbang. Ketika saya melihat perubahan postur pasien, saya teringat perdebatan akademis. Apakah latihan bahu berpengaruh langsung pada nyeri lutut? Beberapa peneliti setuju, katanya semakin baik kesejajaran bahu, tekanan pada tulang belakang merata, dan akhirnya lutut lebih stabil. Tetapi ada juga kubu lain yang bilang efek bahu terlalu jauh untuk bisa memengaruhi lutut. Saya sendiri mendengar debat itu sambil tersenyum. Rasanya seperti menyaksikan dua koki berdebat. Apakah garam di sup bisa memengaruhi rasa sate? Jawaban saya sederhana. Tubuh bukan dapur terpisah. Tubuh adalah satu resep besar. Saya sendiri mengalami momen aha ketika melakukan latihan 6 tahap ini secara rutin. Malam hari, setelah seharian membungkuk di depan meja, bahu saya terasa seperti diberi minyak pelumas baru. Bahkan tidur saya lebih dalam karena dada tidak sesak. Dan keesokan harinya, ketika berjalan, lutut saya terasa lebih ringan. Entah sugesti atau bukan, tapi faktanya tekanan di tubuh bawah terasa berkurang. Tentu ada risiko jika dilakukan asal-asalan. Seorang pasien pria pernah menggebu-gebu mengangkat tangan terlalu tinggi. Akhirnya, bukan bahunya yang membaik, malah pergelangan tangan keseleo. Saya jadi harus menasihati seperti guru TK. Pelan-pelan, tidak semua lomba harus juara cepat. Lagi-lagi saya belajar. Tubuh bukan kompetisi, melainkan perjalanan. Saya ingat pula seorang nenek bercerita bahwa setelah coba latihan bahu, ia menyadari tidak lagi terpaksa menunduk ketika membaca buku. Sekarang saya bisa baca sambil tegak. Katanya, luar biasa, bukan? Sesuatu yang terlihat sepele seperti 6 gerakan ini ternyata dapat mengembalikan keping kecil kehidupan. Duduk nyaman membaca buku tanpa rasa nyeri. Dan kadang saya pun menyelipkan humor. Bayangkan kita semua berdiri melakukan pos huruf T bersama-sama. Mungkin akan dikira sekte yoga rahasia. Tapi tidak peduli kelihatannya aneh. Yang penting manfaatnya nyata. Pada akhirnya, postur bahu adalah kunci untuk membalikan efek gravitasi nakal. Bahu yang terbuka ke belakang seolah menolak panggilan bumi. Ia berkata, hari ini saya masih ingin tegak. Dan percayalah, tubuh lainnya akan berterima kasih. Ada seni yang jarang kita lirik dengan serius, padahal ia begitu sederhana. Seni menyentuh tubuh kita sendiri, alias pijat. Bukan pijat mewah di spa dengan alunan musik laut dan aroma lavender, tapi sentuhan penuh kesadaran di titik-titik rahasia yang bisa membuka jalan peredaran darah, meredakan nyeri, dan membuat kita terkekeh karena geli sekaligus lega. Saya menyebutnya 3 titik ajaib. Mereka ada di paha depan, telapak kaki, dan lipatan lutut. Wah, begitu sederhana. Tapi efeknya bagai tombol reset untuk tubuh yang letih. Mulai dari paha depan, duduklah di kursi, tempelkan punggung dengan nyaman, letakkan tangan di paha, lalu tekan bagian tengah di antara pangkal, panggul, dan lutut. Agak ke 1/3 atas mah. Sentuhan di situ seringkali memunculkan perasaan aneh, campuran antara sakit dan lega. Kadang pasien memekik, aduh, nak, itu sakit tapi enak. Saya hanya tersenyum. Ya, memang titik ini seperti teman lama yang rewel tapi setia.
Tekanan jari di area itu bisa meregangkan otot quadriceps, si penjaga lutut yang selama ini bekerja keras tanpa apresiasi. Begitu ia dilonggarkan, lutut dan pinggang seperti bernapas kembali. Titik kedua ada di telapak kaki, tempat paling jujur sekaligus paling sering diabaikan. Saya selalu terkekeh ketika melihat ekspresi pasien pertama kali dipijat telapak kakinya. Campuran geli, kaget, dan segar. Telapak kaki ini penuh saraf, macam terminal bus yang sibuk, dan setiap tekanan memberi pesan ke seluruh tubuh. Saya biasanya menyuruh pasien bermain peta telapak, menekan bagian cekung di tengah, lalu perlahan ke sela-sela jari. Seringkali pasien spontan bilang, "Loh, lutut saya terasa ringan, padahal dipijatnya di telapak." Nah, itulah bukti keajaiban jaringan saraf. Ada yang bahkan bilang pijat telapak ini seperti punya remote control, bisa menurunkan volume nyeri di lutut atau pinggang. Titik ketiga, lipatan lutut alias belakang lutut. Kalau Anda duduk dengan lutut agak ditekuk, akan terlihat cekungan halus. Itulah tempatnya. Banyak orang mengira bagian ini tidak penting, padahal ia adalah salah satu simpul aliran darah dan saraf kaki. Saya biasanya menekan lembut area ini, tahan 3 detik, lalu lepaskan. Sensasinya terasa aneh, seperti tombol tersembunyi yang menghidupkan sirkuit. Bahkan ada istilah klasik yang menyebut cekungan ini sebagai pintu energi untuk punggung. Agak puitis. Tapi bagi pasien yang merasakan nyeri pinggang mereda setelah dipijat di sini, istilah itu terasa benar. Tentu saja, pijat ini bukan berarti bebas dari aturan. Saya sering mengingatkan pasien, jangan gunakan tenaga Hulk. Pijat terlalu keras bisa membuat otot malah semakin tegang, dan alih-alih rileks, tubuh justru berbalik melawan. Jagalah supaya tekanan pas, cukup membuat bukan aduh. Ada satu kisah pasien yang lucu. Seorang bapak berusia 60 datang, dan ketika saya sarankan memijat telapak kaki sendiri setiap malam, dia pulang dengan wajah ragam. Seminggu kemudian ia datang kembali dengan wajah cerah, berkata, "Dok, sekarang istri saya yang ketagihan minta saya pijatkan kakinya. Katanya saya menemukan bakat baru." Kami sama-sama tertawa. Ternyata selain mengurangi nyeri lutut, pijat kaki juga memperbaiki hubungan rumah tangga. Tidak ada terapi yang lebih ekonomis dari itu, bukan? Selain efek nyata, ada pula fakta aneh. Saat kita menekan bagian tertentu di telapak kaki, aliran listrik mikro dalam saraf ikut berubah. Itu sudah diteliti secara neurologi. Jadi, pijat bukan cuma ritual tradisional, tetapi juga sah secara ilmiah. Tangan kita, ternyata, adalah alat terapi bawaan yang sering dilupakan, padahal selalu tersedia. Perdebatan akademis tentu ada juga. Sebagian ahli percaya titik refleksi kaki benar-benar berhubungan dengan organ dalam. Sebagian lagi sinis dan menyebutnya efek placebo. Saya sendiri lebih pragmatis. Kalau pasien setelah dipijat bisa berjalan lebih nyaman, saya tidak peduli apakah placebo atau efek saraf nyata. Yang penting, kualitas hidup mereka meningkat. Lagi pula, placebo pun tidak pernah dianggap jahat. Ia hanyalah bukti bahwa pikiran dan tubuh saling terhubung lebih erat dari yang kita kira. Saya pribadi juga punya pengalaman unik. Dulu, setelah seharian berdiri lama di ruang operasi, kedua telapak kaki saya rasanya seperti dipenuhi kerikil panas. Malam itu saya mencoba memijat titik tengah telapak kaki sambil menonton berita. Hasilnya mengejutkan. Rasa berat di punggung ikut berkurang. Sejak itu, saya selalu membawa bola tenis kecil di tas. Ketika menunggu di bandara atau hotel, saya sekadar menggulirkan bola di bawah kaki. Pura-pura rileks padahal sedang reset seluruh tubuh. Kalau ada yang bertanya kenapa saya seperti kucing menginjak bola, saya jawab, ini versi rahasia dokter. Namun ada pula momen kebijaksanaan dari orang tua.
Seorang nenek berumur 90 berkata dengan senyum samar, "Dulu saya selalu meminta cucu saya menekan belakang lutut saya saat saya sulit berjalan. Dan entah kenapa saya selalu merasa segar setelahnya. Saya hanya mengangguk kagum. Tanpa bahasa medis pun, nenek itu menemukan jalur yang sama dengan ilmu modern." Pengalaman hidup ternyata tidak kalah ampuh dari jurnal ilmiah. Untuk menutup bagian ini, saya akan jujur. Pijatan sederhana ini bukan sulap, tapi hadiah harian untuk tubuh. Ia semacam ucapan terima kasih dari kita kepada otot dan sendi yang sabar menanggung rutinitas kita. Jadi, lain kali kaki terasa seperti batu, atau lutut seolah ikut menua lebih cepat, cobalah berbisik pada tubuh lewat pijatan ini. Siapa tahu, tubuh Anda membalas dengan bisikan hangat. "Terima kasih, saya kini lebih ringan." Kalau tadi kita sudah belajar tentang seni menyentuh tubuh melalui pijatan, sekarang kita bergerak ke wilayah yang sering kali membuat banyak orang mengeluh keras. Punggung bawah alias area drama nasional. Ya, siapapun yang pernah hidup cukup lama pasti pernah merasakan sakit punggung. Entah setelah duduk berjam-jam, mengangkat galon air yang jelas bukan latihan gym, atau sekadar salah posisi tidur. Yang paling menyebalkan adalah ketika bangun tidur dan ingin menoleh ke kanan, tapi punggung menjerit, "Tidak bisa, hari ini hanya bisa ke kiri." Bagi saya pribadi, titik balik dalam memahami punggung terjadi ketika saya menyadari bahwa sebagian besar kasus nyeri bukan karena tulang belakang rusak total, tapi karena otot yang malas bekerja. Bayangkan seorang tim bola dengan kapten kuat tapi semua pemainnya tidur di bangku cadangan. Tulang belakang kita adalah kapten, sementara otot inti dan otot bokong adalah skuad pendukungnya. Kalau skuad ini lemah, mau sekokoh apapun sang kapten, tetap saja kalah. Ada 3 latihan favorit saya untuk masalah ini. Pertama adalah gerakan bridge, alias gerakan jembatan. Caranya sederhana, berbaring telentang, tekuk lutut, telapak kaki menapak lantai, dan perlahan angkat panggul hingga tubuh membentuk garis miring. Tahan 10 detik, turunkan, ulangi 5 kali. Kedengarannya klise, tapi sensasinya luar biasa. Seakan bokong dan otot perut bekerja sama menahan beban hidup. Pasien sering berkata, "Dok, rasanya seperti ada api kecil di panggul saya." Saya jawab, "Bagus, artinya mereka akhirnya bangun dari hibernasi." Gerakan kedua agak lebih rumit, side bridge. Baring miring, tumpukan siku di bawah bahu, lutut agak ditekuk. Dari posisi itu, angkat pinggang sedikit ke atas, tahan 5 hingga 10 detik. Ya, kadang pasien merasa ini canggung, terutama kalau ada hewan peliharaan yang tiba-tiba lompat ke pangkuan. Saya sendiri pernah berlatih ini dengan kucing saya yang mendadak duduk manis di perut saya. Seolah berkata, "Ngapain sih, manusia?" Namun justru itu jadi latihan ekstra, karena tidak hanya mengangkat tubuh saya, tapi juga si kucing yang penuh rasa ingin tahu. Gerakan ketiga kita sebut prone leg lift, alias angkat kaki sambil tengkurap, ambil bantal atau guling, letakkan di bawah perut untuk mengurangi lengkungan pinggang. Lalu, dengan perlahan, angkat satu kaki ke belakang sekitar 10-15 derajat. Jangan lebih tinggi, kecuali mau latihan jadi supermodel kucing liar. Rasakan otot bokong menegang. Tahan beberapa detik, lalu turunkan. Ulangi 5 kali tiap sisi. Latihan ini tidak hanya menguatkan punggung bawah, tetapi juga melatih kestabilan saraf siatik yang sering jadi biang kesemutan di kaki. Saya punya kisah favorit terkait latihan-latihan ini. Ada seorang bapak usia menjelang 80 yang sudah 3 kali operasi punggung. Semua operasi memberikan hasil sementara. Lalu rasa sakit kembali. Ia datang ke klinik saya dengan tatapan kosong, semacam pasrah dengan takdir. Namun, setelah saya ajari 3 latihan ini, dengan tegas saya katakan hanya 5 menit sehari. Lebih dari itu bukan PR, tapi hukuman.
Bapak itu mencoba. 6 minggu kemudian, dia masuk klinik berbeda sekali. Jalannya tegap. Bahkan bawa kabar. Dok, saya sudah bisa jalan-jalan ke pasar lagi tanpa berhenti setiap 5 menit. Senyumnya membuat ruangan seakan lebih terang. Kisah itu menjadi pengingat buat saya. Tubuh kita ingin dilatih, bukan dimanja dengan ketidakgerakan. Memang benar, nyeri sering membuat orang takut bergerak, tapi justru diam memperburuk masalah. Tubuh ibarat mesin motor tua, kalau didiamkan terlalu lama. Karatan, tetapi jika dipanaskan pelan setiap hari, ia tetap bisa berjalan mulus. Lalu, ada fakta aneh tapi nyata. Orang dengan punggung lemah sering lebih tinggi risiko mengalami masalah organ dalam, salah satunya sembelit kronis. Loh, apa hubungannya otot punggung dan usus? Ternyata, ketika posisi tulang belakang miring atau membungkuk terus, rongga perut ikut tertekan dan pergerakan usus jadi lebih lambat. Jadi sebenarnya dengan melatih punggung, kita tidak hanya menyelamatkan punggung, namun juga menyelamatkan agenda pagi di toilet. Siapa sangka, bukan? Tentu, di ruang akademis masih ada perdebatan apakah semua nyeri punggung betul sepenuhnya dari kelemahan otot atau ada dominasi struktur tulang sebagai biang. Saya tidak menyangkal keduanya. Ada kasus diskus yang memang butuh intervensi bedah, tapi mayoritas pasien gagal operasi justru membuktikan satu hal, tanpa penguatan otot pendukung. Operasi hanya seperti memperbaiki jendela rumah tanpa memperhatikan pondasi yang kropos. Saya pernah bercanda pada seorang pasien yang takut latihan. Bagaimana kalau kita anggap bridge ini sebagai cara melawan gravitasi? Sedikit demi sedikit anggap saja sedang jadi Superman terlentang. Ia tertawa meski awalnya canggung. Kadang humor memang jadi jembatan motivasi. Dan tidak ada yang lebih menyentuh hati saya daripada nasihat seorang nenek 10 tahun lalu. Dia berkata sambil mengelus pinggangnya, "Nak, tubuh ini sudah lama menolong saya. Sekarang tugas saya menolong dia lewat gerakan." Kata-kata sederhana itu sampai sekarang masih jadi mantra pribadi saya. Kami sering menganggap olahraga sebagai beban. Tapi sebenarnya itu bukti kasih sayang paling nyata yang bisa kita berikan ke tubuh. Jadi, malam ini jika Anda sedang rebahan mendengarkan suara saya, coba bayangkan tubuh Anda masih siap menjadi sahabat hingga puluhan tahun lagi. Tanyakanlah, sudahkah saya memberikan 5 menit jembatan untuk punggung saya? Karena mungkin, dengan 5 menit itu, Anda sedang membeli 5 tahun tambahan tanpa nyeri. Kalau tulang punggung dan panggul sudah diberi perhatian, tibalah waktunya membahas bagian tubuh yang paling sering diprotes keras setiap kali naik tangga, lutut. Lutut ini seperti supir angkot yang selalu bising, selalu mengeluh. Padahal tanpa dia, perjalanan tidak ada artinya. Masalahnya, lutut diciptakan dengan struktur yang unik sekaligus rapuh. Tidak seperti sendi lain yang dikelilingi oleh banyak otot. Lutut hanya punya satu tim utama, otot paha depan atau quadriceps. Jadi bayangkan, seluruh beban tubuh harus ikut ditanggung 4 otot lurus panjang di paha. Tidak heran kalau mereka sering mogok kerja. Itulah mengapa penguatan quadriceps jadi kunci utama. Banyak orang keliru, mengira lutut perlu dipijat terus, disuntik, atau sekadar dipasangi bantalan tebal. Padahal, tanpa otot paha depan yang kuat, semua itu hanya seperti menaruh payung bocor di kala hujan deras. Air tetap masuk, cepat atau lambat. Mari kita mulai dengan peregangan pembuka, karena otot yang tegang tidak bisa diperintah begitu saja. Pertama, berbaring tengkurap. Tekuk satu kaki, lalu tarik pergelangan kaki ke arah bokong. Tahan 20-30 detik. Rasanya seperti paha depan sedang berteriak kecil. Akhirnya kau ingat padaku. Saya ingat seorang pasien, seorang nenek 79 tahun, yang pertama kali mencoba gerakan ini sempat bercanda. "Dok, sudah lama saya tidak membawa kaki saya sampai bokong sendiri."
Kami pun tertawa, dan itulah awal perjalanan barunya ke arah lutut yang lebih ringan. Peregangan kedua, duduk di lantai dengan lutut lurus, lalu tarik ujung kaki ke arah tubuh. Sensasi tegang terasa di betis, tapi justru disitulah aliran darah mulai mengalir lebih baik. Saya biasanya bilang, bayangkan ini seperti menyedot cairan tubuh agar lutut dapat asupan baru. Pasien sering melongo, tapi kemudian merasa lebih segar. Peregangan ketiga, duduk dengan satu kaki lurus dan yang lain ditekuk ke samping. Lalu gunakan kain atau handuk untuk menarik telapak kaki lurus ke arah tubuh. Caranya sederhana tapi efektif, karena tidak semua orang bisa mencapai telapak kaki dengan jari. Handuk benar-benar menjadi alat yang menyelamatkan punggung dari cedera tambahan. Setelah peregangan, kita bisa masuk ke latihan khusus penguatan quadriceps. Ada 3 gerakan andalan, quad setting, straight leg raise, dan seated leg extension. Nama bahasa Inggrisnya terdengar modern, tapi gerakannya sebetulnya sederhana. Gerakan pertama, quad setting, duduk dengan kaki lurus, letakkan handuk gulung di bawah lutut, lalu tekan lutut ke bawah sambil tegangkan otot paha depan selama 3 detik. Kemudian lepas. Ulangi 10 kali. Gerakan ini mirip memberi kode Morse pada paha. Halo, bangun, saatnya kerja. Gerakan kedua, straight leg raise. Duduk atau berbaring. Angkat kaki lurus sekitar 30 derajat, jangan lebih tinggi dulu. Cukup 30 derajat untuk awal. Rasakan paha depan bekerja, bukan lutut. Pasien biasanya kaget, kok cuma sedikit angkat sudah capek sekali. Saya seloroh. Itu tandanya paha Anda sudah lama jadi manajer malas. Saatnya ia turun lagi ke lapangan. Gerakan ketiga, seated leg extension. Duduk di kursi, luruskan kaki, tahan 3-5 detik, lalu turunkan perlahan, ulangi beberapa kali. Sesederhana mengayuh pedal udara, tapi dampaknya besar pada lutut yang tadinya malas menahan beban. Ada sebuah cerita nyata yang selalu saya ceritakan untuk memotivasi. Seorang kakek berusia 85 tahun dari Daejeon. Iya, saya masih ingat karena kakek ini selalu menyebut dirinya pemain bola tua. Datang dengan keluhan, tidak bisa naik tangga lantai 3 tanpa sakit parah. Ia ditawari operasi lutut, tetapi takut. Akhirnya ia mencoba program sederhana penguatan paha ini selama 8 minggu. Saat kembali, ia masuk dengan wajah penuh kemenangan dan berkata, "Dok, saya naik tangga sampai lantai 3 tanpa berhenti." Saya yang mendengarnya nyaris bertepuk tangan di ruang praktik. Perlu diketahui juga fakta menarik. Quadriceps adalah otot terkuat di tubuh, tapi ironisnya juga paling cepat melemah bila tidak digunakan. Bayangkan, hanya dengan berbaring seminggu di rumah sakit, kekuatan quadriceps bisa turun hingga 15%. Itu sebabnya para lansia yang sakit sebentar saja bisa cepat sulit berjalan. Otot paha depan sering disebut otot kehidupan, karena selama ia aktif, lutut bisa bertahan lebih lama. Tentu saja selalu ada perdebatan akademis. Sebagian ahli berkata, penguatan quadriceps tidak cukup, harus disertai latihan pinggul. Sebagian lain menegaskan, cukup paha depan saja sudah memberi perubahan besar. Saya berdiri di tengah-tengah, keduanya benar. Kenyataannya, menguatkan paha depan ibarat mengganti ban mobil. Memperkuat panggul itu memperbaiki suspensi. Kalau bisa dua-duanya, kenapa harus pilih satu? Saya pribadi paling menikmati saat pasien mulai menertawai dirinya sendiri. Misalnya seorang bapak yang mencoba gerakan leg raise sambil berkata, "Dok, gerakan saya kayak karate kid pensiunan." Saya ikut tertawa, dan memang begitulah suasananya. Agak konyol tapi penuh harapan. Akhirnya saya selalu menekankan kebijaksanaan satu hal. Jangan berharap hasil instan. Lutut itu seperti sahabat lama yang pernah dilupakan. Jika ingin ia kembali ramah, butuh waktu, kehangatan, dan konsistensi.
Jangan paksa ia berlari sehari setelah tidur bertahun-tahun. Nikmati prosesnya, karena setiap otot yang bangun kembali adalah tanda tubuh Anda masih mau bersahabat dengan Anda. Setelah kita bicara panjang soal latihan dan pijatan, sekarang mari masuk ke hal-hal yang sangat sederhana, tetapi sering diremehkan, kebiasaan kecil. Kadang kita terlalu sibuk mengejar resep ajaib, padahal tubuh hanya butuh perubahan kecil yang konsisten. Saya sering bilang ke pasien, Anda tidak perlu menjadi atlet untuk menjaga sendi. Cukup jadi sahabat tubuh Anda setiap hari. Kebiasaan pertama adalah peregangan ringan setiap pagi. Saya menyebutnya alarm kedua, karena alarm pertama adalah bunyi jam. Alarm kedua adalah tubuh yang menagih gerakan. Bayangkan, semalaman tubuh seperti kaset pita yang tergulung. Bangun pagi, ia ingin diregangkan dulu sebelum diputar kembali. Coba, mulai dengan memutar pinggang ke kanan kiri sambil berbaring, lalu tarik napas panjang. Banyak pasien melaporkan bahwa hanya dengan ini, rasa kaku lutut saat bangun langsung berkurang setengah. Saya sendiri merasakannya. Rasanya seperti meminyaki engsel pintu rumah sebelum dibuka. Kebiasaan kedua yang sayangnya jarang dilakukan. Rendaman kaki atau mandi air hangat sebelum tidur. Saya tahu, kedengarannya klise. Tapi percayalah, saat telapak kaki merasa hangat, seluruh jalur saraf tubuh tenang. Pasien saya yang dulunya insomnia parah, kini bisa tidur lebih lelap hanya dengan merendam kaki di baskom. Tambahkan sedikit garam atau bahkan seiris jahe. Tubuh pun berterima kasih dengan rasa rileks. Ada pasien yang bilang, "Dok, sekarang saya tidur lebih cepat daripada acara sinetron yang baru mulai." Kebiasaan ketiga yang tidak kalah penting, dan inilah musuh besar kita semua, adalah pola makan. Banyak orang tidak sadar, makanan tinggi gula dan makanan olahan bisa memperburuk peradangan sendi. Seringkali pasien bertanya, "Dok, apa makanan saya benar-benar berpengaruh?" Saya senyum, lalu minta mereka kurangi gorengan dan minuman manis sebulan saja. Hasilnya, beberapa pasien mendapati nyeri lutut berkurang bahkan tanpa obat tambahan. Itu bukan sihir, itu biologi sederhana. Gula mendorong inflamasi. Ada kisah nyata seorang bapak yang sepanjang hidupnya pencinta daging berlemak. Ia menganggap sayuran hanyalah aksesori piring. Ketika akhirnya lututnya selalu mengeluh, ia nekat mencoba membalik pola makan. Sayuran segar setiap hari, buah sebagai pencuci mulut. 3 bulan kemudian, pemeriksaan darah menunjukkan angka peradangan turun signifikan. Ia berkata sambil tertawa, "Rasanya saya sudah berdamai dengan brokoli." Siapa sangka, perubahan pola makan bisa membuat brokoli jadi pahlawan keluarga. Menariknya, ada fakta unik yang jarang kita dengar. Peradangan akibat gula bisa menempel di kolagen sendi melalui proses yang disebut glikasi. Itu artinya sendi Anda yang sudah bekerja keras semakin lengket dan rusak bila gula terus membanjiri sistem. Begitu tahu hal ini, saya sempat bercanda ke pasien. Kalau Anda ingin lutut tetap lentur, jangan jadikan sendi sebagai permen karamel. Mereka biasanya tertawa, walau agak takut membayangkannya. Tentu, ada perdebatan akademis. Sebagian dokter yakin nutrisi punya pengaruh langsung besar pada artritis. Sebagian lain berkata itu hanya faktor kecil. Saya pribadi melihat bukti di ruang praktik. Pasien yang makan sehat lebih jarang kembali dengan keluhan. Yang gemar junk food lebih sering bolak-balik. Jadi saya condong percaya makanan memang bagian penting dari puzzle besar perawatan sendi. Kebiasaan kecil lain yang saya ajarkan sering dianggap sepele. Cukup minum air. Bayangkan, sendi kita mirip spons. Bila kering, ia rapuh. Bila basah, ia kenyal. Minum air cukup membuat bantalan sendi tetap elastis. Saya sering mengatakan air putih itu ibarat oli mesin mobil, tapi gratis. Sayangnya, banyak orang baru minum ketika haus sekali
Padahal itu sudah telat. Seorang nenek berseloroh. Jadi lutut saya butuh spa air setiap hari ya, Dok? Saya jawab, betul sekali. Hanya spanya di dalam. Ada juga kebijaksanaan yang selalu saya pegang. Lebih baik berjalan 10 menit setiap hari daripada berlari setengah jam lalu berhenti berminggu-minggu. Banyak orang jatuh ke pola heroik sekali lalu menyerah. Padahal tubuh lebih suka kasih sayang konsisten. Dalam praktik, saya sering menyelipkan humor agar pasien tidak merasa terbebani. Misalnya, ketika menyarankan mereka tidur cukup, saya bilang, tidur bukan dosa, justru investasi. Lagi pula, tidak ada yang bisa memprotes kita ketika tidur kecuali jam weker. Mereka tertawa, tapi jeda tawa itu membuat saran lebih mudah diingat. Ada seorang nenek bijak yang pernah berkata kepada saya, kesembuhan itu bukan soal obat, tapi soal kebiasaan yang kita mau pertahankan meski bosan. Iya benar, tubuh memang tidak butuh langkah besar, cukup langkah kecil dilakukan berkali-kali. Jadi, ketika Anda berpikir menjaga sendi itu rumit, ingatlah cukup dengan peregangan pagi, rendaman kaki hangat malam, dan pola makan sehat. 3 kebiasaan ini ibarat segitiga emas kesehatan sendi. Tidak keren seperti alat medis canggih, tapi efeknya bisa lebih kuat dari obat. Seperti pepatah baru yang saya ciptakan, yang terbaik kadang lahir dari kebiasaan remeh yang tidak terlihat. Nah, setelah kita bicara panjang tentang latihan, pijatan, dan kebiasaan kecil, sekarang saatnya saya merakit semuanya menjadi satu program harian. Saya menyebutnya rutinitas bebas nyeri. Bukan karena saya suka memberikan slogan murahan, tetapi karena saya sudah menyaksikan sendiri puluhan pasien yang berhasil kembali leluasa bergerak hanya dengan konsistensi sederhana. Pagi hari adalah titik awal, dan tubuh kita sebenarnya seperti komputer lawas. Kalau tidak booting dengan benar, seharian jadi lemot. Begitu bangun, jangan langsung lompat ke lantai. Cobalah gerakan putar pelan ke kanan dan kiri. Tarik napas panjang, biarkan otot panggul terbuka sedikit demi sedikit. Setelah itu, lakukan peregangan panggul yang pertama. Duduk tegak, rapatkan lutut, lalu goyang-goyangkan 3 menit. Sensasinya ringan, seperti sendi diberi kopi pagi. Beberapa pasien yang melakukannya mengatakan, Pak, Dok, daya jalan saya jauh lebih enak. Tidak kaku lagi begitu memulainya. Setelah sarapan, sisihkan 2 menit untuk memijat paha depan. Ingat, titik rewel yang setia. Duduk santai, tekan perlahan, nikmati sensasi perih tapi lega. Menariknya, banyak pasien mengaku seharian terasa lebih ringan di lutut hanya dengan ritual singkat ini. Saya suka menyebutnya PPN sendi, very pleasant nudge. Siang hari, biasanya bahu mulai memberontak akibat duduk membungkuk. Saat itulah 6 gerakan bahu yang kita bahas sebelumnya mengambil panggung. Lakukan 10 kali putaran, rentangkan, putar, angkat, buka ke samping, tarik siku, dan buka dada. Total tidak sampai 5 menit, tetapi rasanya seperti tubuh riset ulang. Saya punya pasien bernama Bu Kim, yang rutin melakukannya setelah makan siang. Ia berkata, sekarang leher saya tidak lagi seperti tiang listrik bengkok. Saya tertawa keras saat mendengar itu, sekaligus kagum, karena perubahan besar datang dari konsistensi kecil. Malam hari, fokus kita kembali ke bawah, ke lutut. Cobalah kombinasi klasik, quad setting 5 kali, straight leg raise 5 kali tiap kaki, lalu seated leg extension 10 kali. Jumlahnya tidak banyak, tapi cukup untuk memberi sinyal ke otot paha depan. Hei, jangan malas, kerjamu belum selesai. Saat pasien pertama kali melakukan, wajah mereka sering muram. Dok, baru 3 kali sudah gemetar. Saya selalu beri semangat. Itu gemetar tanda kebangkitan, bukan kekalahan. Dan biasanya minggu ketiga, lutut mereka mulai tersenyum diam-diam. Menjelang tidur, ritual rendaman kaki benar-benar menjadi penutup indah. Air hangat, sedikit garam, mungkin tambahan aroma jahe.
Duduk tenang 15 menit, lalu pijat telapak kaki perlahan. Saya jamin setelah itu tidur akan lebih dalam. Saya sendiri sering berlagak lebay. Air hangat ini seperti Netflix untuk kaki, menguapkan stres seharian. Saya tidak akan lupa kisah seorang nenek berusia 80 di Jeonju. Ia melakukan rutinitas ini selama 3 bulan penuh. Awalnya ia hampir tidak bisa turun tangga rumah tanpa pegangan kuat. Tetapi setelah disiplin dengan program, ia berkata, "Sekarang saya bisa ikut cucu belanja ke pasar, bahkan kadang kebablasan lihat diskon buah. Kadang kesehatan sederhana berbuah kebahagiaan kecil, seperti pergi ke pasar tanpa rasa takut." Ada fakta tambahan yang cukup aneh untuk diketahui. Penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap program latihan lebih menentukan hasil daripada jenis latihan itu sendiri. Inilah yang kadang di dunia akademik disebut sebagai longitudinal adherence paradox, paradoks kepatuhan jangka panjang. Artinya, latihan hebat tapi berhenti di minggu kedua kalah jauh dibanding latihan sederhana tapi dilakukan setahun penuh. Jadi kalau Anda bertanya gerakan mana yang terbaik, jawabannya, gerakan yang mau Anda lakukan terus-menerus. Humor tipis juga bisa jadi motivasi. Pasien saya pernah berkata setelah mengikuti rutinitas ini sebulan, "Dok, benar sekali. Sekarang saya lebih gampang tidur. Sayangnya istri saya bilang saya juga lebih sering ngorok." Saya hanya menjawab, "Itu efek samping sah. Artinya tubuh benar-benar rileks." Dari semua pengalaman ini, saya bisa menyimpulkan tubuh tidak pernah meminta kita jadi pahlawan olahraga, tapi hanya minta ditraktir 5-20 menit perhatian per hari. Bayangkan investasi ini hanya butuh 20 menit, tapi imbalannya bisa puluhan tahun bebas dari meja operasi. Maka, kalau Anda bertanya, apa rahasia umur panjang dengan sendi sehat? Saya akan katakan tegas, rahasia itu bukan terletak pada operasi mahal atau obat langka, melainkan pada hal paling remeh, rutinitas konsisten. Seperti sikat gigi, peregangan sendi juga perlu jadi kebiasaan otomatis. Bukan hal besar, tapi dialah yang menjaga kita tetap tegak, tetap berjalan, tetap tertawa. Ada satu hal yang selalu membuat saya merenung. Perjalanan melawan nyeri sendi itu bukan sekadar urusan tulang atau otot, tapi perjalanan hidup. Saya sendiri pernah merasakan pahitnya, rasa sakit yang terus datang. Rasa takut bangun pagi hanya karena lutut terdengar seperti orkestra crunchy yang tidak diundang. Dan anehnya, di balik semua itu ada pelajaran. Tubuh ternyata tidak sedang menghukum, tetapi sedang berusaha membuat kita memperlambat langkah agar kita mau mendengarkannya. Saya teringat jelas salah satu momen ketika saya bertemu seorang pasien luar biasa. Seorang ibu berusia 93 tahun yang datang bersama ibunya. Ya, ibunya berusia di atas 100 tahun. Melihat keduanya berjalan perlahan ke ruang praktik bukan hanya kejutan medis, tapi juga tamparan bagi keangkuhan saya sebagai dokter. Ibunya, meski sudah lebih dari seabad hidup, masih mampu berjalan tanpa tongkat. Ketika saya bertanya apa rahasianya, jawabannya sederhana. Setiap hari, saya gerakan bahu dan panggul, meskipun hanya sebentar, sudah menjadi tradisi saya sejak muda. Saat itu saya benar-benar merasa seperti murid kecil yang baru pertama kali belajar. Semua teori, semua operasi canggih, semua obat mahal menjadi redup dibanding satu kebiasaan kecil yang konsisten. Dan sejak pertemuan itu, saya bertekad. Saya tidak akan berhenti menyebarkan pesan bahwa perawatan sendi yang sesungguhnya tidak lahir dari meja operasi, melainkan dari rutinitas sederhana yang dilakukan dengan sabar. Menariknya, semakin dalam saya mendengar kisah pasien, semakin saya sadar kebiasaan kecil itu juga berhubungan dengan kualitas hidup yang lebih luas. Ada seorang bapak usia 85 tahun yang setelah terbebas dari nyeri lutut, bisa kembali bermain gendang di gereja tiap minggu. Ia bilang, rasanya seperti menemukan kaki baru.
Ada seorang nenek yang akhirnya bisa kembali duduk di lantai, ikut bercengkerama dengan cucunya tanpa takut tak bisa bangun lagi. Dari wajah-wajah mereka, saya belajar, sembuh bukan hanya soal bebas nyeri, tapi soal kembali terhubung dengan hal-hal kecil yang membuat hidup ini berwarna. Tubuh kita, kalau dipikirkan dalam-dalam, adalah rumah yang harus kita rawat. Dan setiap peregangan, setiap pijatan, setiap rutinitas harian adalah sapuan cat kecil yang menjaga agar rumah itu tetap kokoh. Kita tidak bisa mengubah fakta usia akan berjalan maju, rambut akan memutih, kulit akan berkerut. Tapi kita bisa mengubah cara tubuh menua. Apakah menua dengan derita atau menua dengan anggun? Kadang saya menertawakan diri sendiri. Teringat saat saya muda dulu, berpikir semua masalah dapat diatasi dengan pisau bedah dan resep obat. Waktu itu saya terlalu percaya pada teknologi dan lupa bahwa tubuh punya kebijaksanaan sendiri. Kini, setelah puluhan tahun, saya justru yakin fondasi terbaik adalah kembali ke dasar. Bergerak, menjaga postur, makan sehat, tidur cukup, dan melakukan sedikit ritual kasih sayang pada sendi kita. Saya tahu sebagian dari Anda mungkin mendengarkan ini sambil sedikit skeptis. Benarkah yang sederhana bisa sedahsyat itu? Dan saya jawab, ya, sudah ribuan kali saya melihat buktinya di mata pasien. Mereka yang awalnya datang dengan kursi roda, akhirnya bisa berjalan sendiri keluar ruangan. Bukan mukjizat, melainkan konsistensi kecil yang bertumpuk. Dan di penghujung narasi panjang ini, saya ingin melambatkan tempo. Bayangkan tubuh Anda kini sedang duduk diam, bahu agak rileks, lutut dalam posisi nyaman, Pak. Tarik napas perlahan melalui hidung, lalu lepas pelan. Rasakan bahwa setiap tarikan dan hembusan memberi pesan kecil. Anda masih bisa. Sendi Anda masih bersedia. Jangan buru-buru. Karena kebebasan bergerak bukanlah hadiah instan, melainkan teman yang mau hadir bila kita bersedia meluangkan 20 menit setiap hari. Saya suka menyebutnya 20 menit ajaib. Karena detik-detik kecil itu adalah tiket menuju puluhan tahun bebas nyeri. Dan malam ini, sebelum kita benar-benar menutup cerita, izinkan saya memberi Anda penenang terakhir. Tubuh tidak sedang melawan Anda. Ia hanya meminta perhatian, sapaan kecil lewat gerakan, sentuhan lembut lewat pijatan, dan asupan sederhana dari pola hidup yang sehat. Sekarang mari kita turunkan suara, melambatkan kata. Bayangkan ruangan tenang di sekitar Anda. Barangkali lampu sudah redup, atau mungkin hanya ada satu pencahayaan lembut dari sudut kamar. Dengarkan napas Anda sendiri. Biarkan ritmenya menjadi musik latar perjalanan panjang yang kita bahas. Mulai dari panggul yang kokoh, bahu yang terbuka, pijatan kecil, hingga kebiasaan sederhana. Semuanya adalah cara tubuh mengingatkan kita untuk tidak meninggalkan rumah tempat kita tinggal ini. Sendi-sendi kita hanyalah pintu, dan jika pintu itu dijaga, seluruh rumah terasa nyaman. Mungkin Anda pernah patah semangat karena bangun pagi dengan nyeri menusuk. Mungkin Anda pernah merasa sudah terlambat untuk berubah. Tapi percayalah, tidak ada kata terlambat bagi tubuh untuk menerima kasih sayang. Ia selalu mau merespon, bahkan ketika usia sudah jauh berjalan. Saya ingin Anda membayangkan satu adegan terakhir. Anda di usia senja, melangkah pelan di halaman rumah, tidak ada rasa takut pada tangga, tidak ada kaku berlebihan, hanya tubuh yang masih lentur, masih setia menemani pikiran yang jernih. Anak cucu Anda melihat bukan hanya sosok tua, tapi juga bukti bahwa ketekunan kecil bisa menjaga martabat hidup. Biarkan bayangan itu melekat malam ini. Rasakan betapa setiap peregangan, setiap pijatan, setiap tegukan air putih adalah janji kecil pada tubuh Anda sendiri. Janji bahwa Anda akan menua dengan anggun, tetap bisa tersenyum ketika berjalan, dan tetap bisa memeluk dunia dengan bebas tanpa dinding nyeri. Dan kini, tarik napas dalam sekali lagi, hembuskan perlahan,
Biarkan sendi Anda merasakan damai. Akhir skrip, selamat malam.